semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Agustus. Yang biasanya di awal bulan itu gue akan bercerita tentang new beginning ya, tapi ya ini tetap new beginning, tapi ini lebih spesial karena ada kaitannya dengan Lionsgate ya. Setiap tanggal 8 bulan 8 itu ada portal yang terbuka, disebut Lionsgate karena di bawah Leo season ya, di bawah Leo season, dan memang karakternya juga karakternya Leo, dan New Moon ya di Leo itu juga jatuh di tanggal yang sama, tanggal 8. Setiap tahunnya itu New Moon pasti berbeda, tapi 8 dan 8 ya, tanggal 8 bulan 8 itu pasti tahun sekali ada terbuka portal itu ya, Lionsgate gitu ya. Tapi kali ini yang Lionsgate sebenarnya aja udah powerful gitu ya, plus New Moon di Leo jadi super powerful gitu ya. New beginning, new identity, new everything is all about newness. Jadi kesadaran kita sih lebih tepatnya ya, karena Lionsgate itu adalah portal di mana ya secara sejajar bumi, matahari, bintang Sirius sama Orient Belt itu segaris semua, plus piramid Giza di Mesir itu satu garis semua. Jadi terbukanya portal gitu, terbukanya portal antara spiritual dan material, spiritual dan duniawi gitu maksudnya. Itu terbuka, dan di situ juga kalau mempelajari tentang nomor 8 itu sendiri ya, nomor 8 itu sendiri tentang power, tentang money, tentang uang, tentang abundance, prosperity ya, yang terbuka. Jadi sifatnya sekarang itu Lionsgate itu juga membangun kesadaran ya, kesadaran akan ekspresi Lions ya. Bagaimana kita mengekspresikan keunikan ya kita masing-masing individu ya, yang sifatnya keilahian, karena kita ngomong dari hati, hasrat nih kita ya, ego yang divine gitu, ego kita yang divine dalam mewujud itu menjadi apa, itu hanya bisa ditembus portal itu hanya dengan kesadaran kita. Artinya hanya dengan keinginan ya. Kalau kesadaran itu cuma masih konsep, butuh keinginan ya. Jadi jadi kita diminta juga untuk yang gelombang perubahan itu kan emang udah gokil ya, dari tahun lalu ya sampai tahun sekarang tuh perubahannya terus menerus, dan semakin kesini semakin kita diperlihatkan di saat kita harus sembuh, kita harus healing ya. Kita diperlihatkan kelemahan itu, kelemahan kita sendiri, dalam arti perubahan itu tidak akan ada sebelum kita mampu menerima kelemahan itu sendiri, untuk bisa menjadi yang strength, kalau bahasa tarotnya ya Leo, strength, untuk bisa membangun kekuatan kita sendiri. Selama kita masih menolak kelemahan kita sendiri, bayangan kita sendiri, kegelapan kita sendiri, kita untuk bisa menjadi kuat sulit kan gitu. Dan hanya dengan keinginan ya. Dan di saat ini pun juga ya, portal itu terbuka, kita ingin disadarkan lagi, dikasih lihat lagi ya, kelemahan, bagaimana kita melihat, berpikir, mindset kita tentang money itu sendiri, keyakinan kita tentang money itu sendiri. Karena begitu dengan kesadaran kita sendiri, abundance itu datang dengan sendirinya gitu. Jadi mesti kita diminta untuk merevaluasi ya.
keyakinan kita sendiri, cara sudut pandang kita sendiri, cara kita melihat tentang uang itu sendiri. Ya. Spiritual dan material, spiritual dan duniawi. Ya. Ingat, kita bukan afterthought. Kita adalah jiwa yang menjasad, ya kan? Dualitas itu, oke? Okay? Nah, apalagi ya yang gue pengen ingetin? Oh ya, untuk entrepreneur tepatnya ya, katanya nih, ya katanya untuk entrepreneur supaya bisa lebih menggunakan energi kesempatan ini, kesempatan dan energi yang ada, ya, itu reevaluasi akan bagaimana kita memahami, meyakini keuangan. Lupakan dulu, bukannya lupakan sih, jangan lupakan. Maksudnya kita dipaksa untuk melihat kelemahan kita, judgement kita, gitu ya, kekurangan kita, malunya kita, sampai rasa bersalah itu sendiri. Nggak ada yang salah dengan semuanya itu, kelemahan-kelemahan tadi kan. Kalau kita masih belum bisa menerima itu, kekuatan itu tidak akan terbangun. Right? Oke. Gue akan buka seperti biasa di awal bulan dengan 12 kartu yang melihatkan energi-energi kalian di segala aspek kehidupan, dan energi planet itu mempengaruhi apa sih dalam kehidupan kalian. Dan gue juga pakai ini apa? Mystical Wisdom. Kali ini Oracle card, ya, dan akan tetap gue tutup dengan Divine Wisdom card. Oke, tapi kali ini gue nggak pakai Lenormand. Oke. Seperti biasa, ini untuk rising sign tepatnya, ya, sun sign juga bisa, ya, dan moon sign. Untuk cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, ya. Jadi mungkin message-nya bisa untuk kalian juga, tapi kalau nggak sesuai jangan paksain untuk sesuai, oke? Nonton moon sign juga, sun sign rising sign kalian. Kalau kalian nggak tahu, di box description gue itu ada link di mana kalian bisa tinggal klik gratis, isi data-data kalian, ya. Kalian akan tahu. Yang penting kalian tahu jam lahir kalian, kalian bisa tahu rising sign kalian, moon sign kalian, tralala. Oke? Hai Libra, Libra rising, sun, moon sign. Oke, langsung aja ya. Dari Mystical Wisdom Oracle card kalian dapat competition, kalian dapat summon courage and self confidence. Kumpulkan keberanian kalian dengan percaya diri penuh. Competition. Kartu kedua kalian dapat knowledge. Seek knowledge. Cari terus itu pengetahuan, jangan berhenti belajar. Kartu ketiga, Angel of Miracles. Open your heart and expect a miracle. Bukalah hati kalian dan nantikan keajaiban itu. Alam bawah sadar kalian, Dolphin, be happy, don't worry. Jangan khawatir, bahagialah. Ini energi utama kalian untuk awal bulan Agustus, ya. Dari Mystical Wisdom. Langsung ke kartu tarot, ke-12 kartu. Kartu pertama, Queen of Wands kebalik, ini dari depan. Mungkin kalian berurusan dengan Pisces, Aries, atau Leo itu sendiri. Yang mana, bagaimana dunia melihat kalian dengan Queen of Wands kebalik? Kalian tidak mengekspresikan diri kalian sendiri. Kalian belum cukup tampil. Kalian tidak
mengekspresikan diri kalian secara penuh. Kalian masih holding yourself back. Kalian masih, apapun passionnya kalian, kalian coba tahan. Apapun ambisinya kalian, kalian belum mau tampil. Kalian masih menahan diri. Karena kalian nggak mau, mungkin karena kalian nggak mau terlihat seakan-akan kalian tebar pesona. Atau kalian masih belum mau membuka hati kalian. Makanya kalian belum mau tampil. Ya, atau ini kalian sendiri ya. Di hal-hal yang sifatnya materi, nilai, ya, kalian dapat King of Cups kembali. Menurut gue ini artinya kalian tidak mau menilai dengan rasa, atau kalian ingin mencoba memanipulasi energi materi itu sendiri. Kalian tidak mau tampil secara emosional terhadap apapun itu yang sifatnya material. Mungkin kalian dealing dengan Scorpio atau Pisces. Atau ini energi kalian sendiri. Kalian lagi mencoba mengontrol emosi kalian sendiri atau ya rasa kalian sendiri untuk apapun itu yang sifatnya material atau bernilai. Makanya kalian gak mau tampil, gak mau terlihat ambisius, gak mau terlihat passionated. Kalau kalian punya passion, karena ini Queen of Wands itu sifatnya fire sign ya, dan King of Cups itu emosional. Kalau kalian tidak mau menampilkan entah itu fire kalian, entah itu water kalian, api atau enggak air, kalian jadinya dingin. Kalau kalian tidak mau menampilkan itu, untuk persepsi, mindset, komunikasi dengan lingkungan terdekat, tentang aktivitas sosial kalian, tentang higher learning, tentang pengetahuan kalian yang selama ini kalian miliki. Kalian dapat 7 of Pentacles, energinya Taurus atau Capricorn. Ini kalian dapat sisi ini ya, dimana kalian yang dicermati, bukan kalian yang mencermati. Kalian dicermati, kemampuan kalian dicermati. Buat gue sih, ini personal opinion dari gue ya, biarin aja orang mau nilai ya kan. Be the best version of yourself. Jangan berhenti belajar.
Jadilah yang terbaik, versi yang terbaik buat diri lu. Biarkan orang menilai, ya kan? Selama nggak merugikan sih. Home, family, dan fondasi. Mungkin kalian dapat King of Swords kebalik, energi Cancer, Leo, atau Aquarius. Kalian masih meratapi apapun yang terjadi di rumah atau home, family ya, yang sifatnya traumatik. Kalian masih belum bisa move on dari itu. Mungkin ada cerita atau cinta yang terselubung karena itu terjadi, trauma itu karena ada cinta yang terselubung atau cinta yang dirahasiakan atau whatever. Yang kalian sendiri juga mesti harus healing. Yang mana kalian sedang masih menemui konflik itu dalam diri kalian sendiri. Ya. Untuk masalah having fun, pleasure, senang-senang, ya, kreativitas intelektual, mengekspresikan diri, romance, Ace of Cups dalam kegelapan. Bukan yang ini yang terang ya. Dimana cuman ada patung itu aja. Di sini di dalam gelap ada kesatria gitu. Ada yang diam-diam cinta, atau ada cinta terselubung, ada cinta yang dirahasiakan mungkin, atau yang tidak terungkap. Di keseharian ya, itu yang bisa juga kreativitas ya, passion. Di keseharian, kebiasaan-kebiasaan kalian, kesehatan, efisiensi waktu, bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat Knight of Cups, cakep. Kalian menyukai apa yang kalian lakukan di keseharian kalian. Kalian mencoba melayani dengan, kalian mencoba melakukan segalanya dengan hal-hal yang kalian sukai. Energi kalian sendiri atau Scorpio. Untuk relationship kalian ada Page of Cups kebalik. Entah kalian pelan-pelan ingin menutup hati kalian, entah kalian pelan-pelan mencoba buka hati kalian ya. Yang jelas kalian membelakangi. Tapi ada itu pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Lihat dong, ada pura-pura. Kalian tahan itu, kalian pegang itu cup. Kalian tidak menawarkan.
Masalah finansial, transformasi, power, control, properti, warisan, sex intimacy, transformasi itu sendiri, merging, joint venture, five of cups, energi Scorpio. Kalian meratapi yang sudah hilang. Kalian lupa ada yang belum hilang, maksudnya belum, masih berdiri tegak gitu, cupsnya masih berdiri tegak di samping atau di belakang kalian. Nggak kita ini apa sih namanya, indahkan, pedulikan, masih meratapi. Entah itu finansial yang hilang, entah itu properti yang hilang, entah itu warisan yang hilang, entah itu kerjasama yang hilang, entah intimasi yang hilang. Makanya kalian gak mau menilai lagi dengan rasa. Kalian makanya mungkin itu dia, kalian menutup diri. Untuk travel, foreign, wisdom, philosophy, expansion, perbedaan budaya, agama, latar belakang, hukum, spiritual, higher education, five of wands. Ini energi Leo. Kalian lagi healing. Kalian masih bentrok dari dalam diri kalian untuk bisa expand, untuk bisa meraih apa yang ingin kalian capai. Ya bentrokan itu, konflik itu memang harus sih. Kalau nggak ada konflik kita akan nyaman, ya nggak? Kita tidak akan menjadi yang lebih baik gitu. Untuk reputasi, karir, life goal, sama social status, kalian dapat death and rebirth. Tapi kalian dapat rebirth, saatnya bangkit lagi. Energi Scorpio. Ya. Kalian udah gak mau main rasa untuk mendapatkan apapun yang kalian nilai. Untuk circle of friends, network, hopes, humanity, social justice, teknologi komunikasi, kalian dapat the star, energinya Aquarius. Lihat gambarnya nggak? Kalian dapat yang ini, bukan yang ini. Kalian lagi healing. Kalian lagi mencoba memberi air, ya, pada tanaman-tanaman di sekitar kalian sendiri supaya kalian tumbuh. Membangun diri kalian sendiri untuk menghadapi bayangan kalian sendiri yang begitu giant, yang begitu besar. Apapun itu ya, bayangan itu bentuknya macam-macam. Apapun beliefsnya kita, gede banget loh, Bu. Bayangannya jauh lebih besar, dua kali lebih besar pada dianya sendiri. Mungkin ini berkaitan dengan
cinta terselubung, cinta yang dirahasiakan, cinta diam-diam, cinta yang tak terungkapkan. Di antara pertemanan mungkin. Untuk karma, ending, closure, limiting beliefs, sama alam bawah sadar kalian dapat 3 of Swords. Energi kalian sendiri. Kalian kecewa, kalian sakit hati, segala sesuatu sudah berakhir, atau karma yang mengikat. Rasa itu sifatnya sementara, Bob. Yang mengikat itu hanya keinginan kita sendiri, ekspektasi kita sendiri, ego kita sendiri, sehingga rasanya forever, lama banget, sulit banget, mengikat kan? Ya karena ego kita sendiri, ekspektasi kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kalau enggak, rasa itu akan lewat gitu aja. Rasa itu sifatnya sementara. Jadi kekecewaan ini kalau kita sadari, dia nggak akan berlama-lama di situ. Alam bawah sadar kalian 5 of Swords. Energinya Aquarius. Di romance, kreativitas, having fun, pleasure, atau cinta yang tersembunyi atau tidak terungkap, diam-diam, yang kalian akan cut. Karena kalau di deck lain udah bikin pusing. Di bawahnya ada The Emperor, energinya Aries. Di relationship kalian, Page of Cups. Energi Jupiter, Saturn sama Jupiter ada di Aquarius. Kalian punya kontrol, kuasa, power untuk mengendalikan roda keberuntungan itu sesuai kehendak kalian. Kalau kalian bersikap. Kalau kalian nggak bersikap, ya dia akan tetap di situ, diam. Alam bawah sadar, dari Divine Wisdom Card, apa petunjuk, bimbingan dari semesta untuk Libra sadari di awal bulan Agustus? Kalian dapat 2, udah gue pre-shuffle ya. You always get what you create, and you are always creating. I do not make a judgment about the creation that you conjure. I simply empower you to conjure more and more and more and more. If you don't like what you have just created, choose again. Kamu selalu mendapatkan apapun yang kamu ciptakan, dan kamu akan selalu menciptakan. Aku tidak akan membuat penilaian tentang apapun yang kamu ciptakan atau kembangkan. Aku hanya memberdayakan kamu, mengingatkan kamu untuk terus mencoba lagi, dan lagi. Kalau kamu gak suka dengan apa yang baru saja kamu ciptakan, pilih lagi. Screenshot, zoom it out, translate sendiri. Semoga pemahaman gue membantu. Yang kedua, it is when the going gets tough that you so often forget who you are and the tools I have given you for creating the life that you will choose. Disitulah ketika segala sesuatunya menjadi sulit, karena sering kamu lupa
siapa diri kamu. Dan alat yang aku sudah berikan ke kamu untuk menciptakan hidup yang kamu akan pilih. Screenshot, zoom it out, translate sendiri. Semoga resonance dan berguna.